Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, pelaksanaan sholat Idul Adha untuk tahun ini dilaksanakan pada hari Sabtu, insya Allah tepat pukul 6 pagi. Bertindak sebagai imam Ustaz Wajir dan khatib insya Allah saya sendiri. Selanjutnya, sesudah pelaksanaan sholat Idul Adha nanti akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Untuk tahun ini pada hari Sabtu hari ini akan disembelih 2 ekor sapi, dan untuk besok akan disembelih 2 ekor sapi dan 2 ekor kambing hari ini, dan untuk besok hari Ahad akan disembelih 4 ekor kambing. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi perhatian semua. Tepat pukul 6:03 pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diluruskan barisannya, dirapatkan sempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faja'alahu ghusaan nahwa sanughriquka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wal yasiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤدبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawaidan ihsanihi wa in'amihi wa'adan alaina fi hadhil ayami awaidu birrihi wa ikramihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala jazili ifdalihi wa imdadihi wa ashkuruhu ala kamali judihi ba'ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mulkihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafu ibadihi wa jiradihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim war rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu amaro al hajiji li biladillahil haram wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna yaumakum hadha yaumul aidil akbar wa yaumul hajjil akbar wa yaumut talallahu khalilatan Ibrahim alaihissalam wa ibanillah fadjatalatahu lil anam fataqarrabu rahimahullahu ta'ala bidabaikum wa'azimu syaira rabbikum biliqai rabbikum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sepanjang malam gemuruh takbir, tahlil dan tahmid berkumandang, bersautan menggetarkan hati, menyentuh kalbu jiwa-jiwa yang beriman. Lalu pagi ini dengan penuh kebersamaan, walau dalam perbedaan, ada tua, ada muda, yang sedih, yang gembira, ada yang jauh dan yang dekat, semua datang untuk berjamaah bersama di hamparan bumi Allah, menghidupkan sunnah sebagai bukti rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini adalah bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya ada beberapa kejadian besar dalam sejarah Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 1 Dzulhijjah. Setelah sekian ratus tahun bertaubat, doa Nabi Yunus alaihissalam diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikeluarkan dari perut ikan pada hari kedua bulan Dzulhijjah. Sedangkan pada hari ketiga doanya Nabi Zakaria alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 4 bulan Dzulhijjah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Demikian pula Nabi Musa
alaihissalam dilahirkan pada hari yang kelima. Namun kejadian yang lebih besar yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam adalah sejarah ketaatan dan ketakwaan Khalilullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang diperingati pada hari ini. Dalam kehidupan ini seringkali harta bisa membuat manusia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Seringkali pangkat, jabatan, kedudukan menjadikan manusia semakin jauh dari zat yang memberikan dan mengambil semuanya itu. Namun yang paling banyak kita jumpai adalah kecintaan seseorang terhadap istri dan anaknya, mampu mengurangi kecintaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan jemaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat dermawan. Beliau biasa menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta untuk sabilillah. Banyak orang yang kagum, bahkan para malaikat pun mengaguminya. Melihat dan mendengar kekaguman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Kalau seandainya saja aku punya seorang anak dan Allah meminta aku agar mengorbankannya, maka niscaya aku akan mengorbankannya." Pada malam tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermimpi diperintah memenuhi nadarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum yakin dan masih berpikir, apakah perintah itu datang dari Allah atau hanya dari syaitan yang ingin merusak keharmonisan rumah tangganya. Ya tarawwi Ibrahim ahwa minallah am minasyaiton, yang akhirnya dikenal dengan hari tarwiyah. Esok harinya jemaah sekalian, tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Arafa Ibrahim annahu minallah. Yakinlah Ibrahim alaihissalam bahwa mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Arafah, tentang puasa Arafah. Maka beliau menjawab, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan sesudahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada malam ketiganya, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan impian yang sama. Maka beliau bertekad untuk memenuhi nadarnya, yaitu menyembelih putra kesayangannya. Maka pada hari pelaksanaannya disebut dengan Yaumun Nahr atau hari penyembelian. Kisah korban penyembelian Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah
apa pendapatmu? Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya iblis selamanya tidak akan pernah diam melihat manusia akan melaksanakan ibadah menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu persatu dari keluarga mulia ini digodanya, mulai dari Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga, Hajar sebagai ibu rumah tangga, lalu Ismail alaihissalam sebagai anggota keluarga. Benteng ketakwaan dan kesolehan yang kokoh dari seluruh anggota keluarga ini tak mampu dikoyak oleh iblis laknatullah. Sungguh pelajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap keluarga muslim pasti akan mendapatkan godaan iblis. Terkadang godaan lewat ayah, terkadang lewat ibu, dan terkadang pula kepada orang yang kita sayang. Semoga seluruh keluarga, anggota keluarga mampu memetik pelajaran indah dan hebat dari kisah keluarga Ibrahim alaihissalam yang menjadi ayah. Semoga menjadi ayah yang demokratis, adil, dan bijaksana, sebagaimana Ibrahim alaihissalam mengajak putranya bermusyawarah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wanita yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ibu, semoga mampu meneladani Hajar, profil ibu rumah tangga yang mendukung, membantu, dan mendoakan suami dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat ini masih anak remaja, semoga bisa meniru kesolehan Ismail alaihissalam yang dengan keimanan yang menancap ke lubuk hati dan ketakwaannya yang tinggi menjadikan ia sabar dan ikhlas untuk berbakti kepada orang tuanya, sekalipun ia harus dikorbankan ayahnya sendiri demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena keikhlasan dan ketakwaan yang betul-betul dari keluarga ini, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menebus dan mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan tebusan sembelian yang besar, seekor kambing yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Jibril bertakbir, Allahu Akbar. Diteruskan oleh Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan diakhiri oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Betapa penting ajaran menyembelih kurban dalam Islam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, mau wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa memiliki kemampuan tetapi tidak mau menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati musala. Dari tegasnya larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah mendekati tempat sholat kami, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya wajib atas mereka yang mampu. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan sunnah muakkad, sebab pahala orang yang berkorban sama besar sebagaimana yang diriwayatkan. Anna Dawud alaihi salatu wassalam qala ilahi ma thawabu min dhahi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala thawabuhu an utiyahu bi kulli syaratin ala hasadihi asyra hasanatin wamhu anhu asron sayyiati warfa'u lahu asron darajati walau bi kulli syaratin kisum fil jannati wa jariyatun minal huril ain wa man kabu min zawatil ashab. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah,
apakah pahala umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkorban? Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, pahala bagi orang yang berkorban adalah Allah akan memberi ganti 1 bulu hewan korban dengan 10 kebaikan, dan Allah menghapus karenanya 10 kejelekan, mengangkat karenanya 10 derajat, dan setiap helai bulu korban akan diganti dengan sebuah istana di surga. 1 bidadari yang amat jelita dan 1 hewan tunggangan yang bersayap. Sedang bagi mereka yang mampu berkorban tapi tidak mau berkorban sampai ia meninggal dunia, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu qala man kana sa'atun fala bidhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki kemampuan berkorban tapi ia tidak mau berkorban sehingga ia meninggal dunia, maka ia bisa meninggal dalam keadaan Yahudi atau juga bisa dalam keadaan Nasrani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Akhirnya marilah kita berdoa untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kelak bagi seluruh umat Islam yang masih hidup dimanapun berada walaupun sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan minama yukafamidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalatika wa salih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung awak ya, monggo ibu langsung sarapan di depan rumahnya Pak Soman. Kak, mama tak temennya tadi cuma masih. gede. Harapan. Maksud sarapan maksud? Oke mas, tambah amunisi untuk nanti ya. Nek bekel ben kuat. Bekel sapi. Pasukan Leon iki. Orang sana.